ketika salam semangat pagi, silakan untuk merespon ya. Oke, baik. Semangat pagi. Pagi. Ya, siap. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Ya, hari ini di pertemuan praktikum ya. Pada hari Senin 12 Oktober 2020 ya, diadakan pertemuan pertama untuk mata kuliah kita praktikum basis data ya. Agendanya hari ini adalah pretest. Kemudian ada agenda kontrak kuliah, kemudian kita diskusi mengenai RPS kita atau rencana pembelajaran semester, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi ya, tujuan pembelajaran, serta nanti perkenalan dosen sih sudah ya, kemarin kita kenalan di kelas teori kalau dengan saya, kemudian nanti saya kenalkan dengan kelas ini, yaitu dengan Mas Yanwardi sebagai pemandu rekan-rekan, sebagai asisten dosen saya ya, untuk di satu semester ke depan. Baik, agenda selanjutnya adalah salam dan ucapan, ya. Nah, dan nanti kita lanjutkan dengan doa, tata dulu. Oke. Coba paksakan masuk ke layar. Terlihat di rekan-rekan? Halo? Muncul? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Betul, ya? Halo, Pak. Oh, ya. Kalau nanti teman-teman ada yang belum itu berarti nggak masalah, nanti kita bisa lihat di recordingnya. Karena ini record sambil streaming gitu ya, sambil nge-share ya. Jadi tiga-tiganya ini berjalan. Jadi maklum kalau ada yang berat gitu ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam kasih Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semua. Ya. Om Swastiastu. Ya. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Baik rekan-rekan semuanya, ya, hari ini tadi seperti agenda kita, yaitu adalah agenda mengenai praktik basis data. Tetapi sebelum nanti kita praktek, adanya kita tahu apa saja yang nantinya akan kita lalui, ya, lakukan ya, selama istilahnya praktikum, gitu ya. Sehingga nanti harapannya praktek kita ini lancar-lancar saja. Oke, salam kebangsaan sudah saya ucapkan, gitu ya. Kemudian nanti selanjutnya akan ada agenda untuk ini agenda kuliah. Ini agenda kuliahnya saya nggak tahu. Ini kebetulan saya ada di rumah yang berbeda, jadi saya tidak membawa green screen ya, jadi kelihatan warna webnya. Nggak apa-apa lah ya. Oke, baik. Tadi agenda sudah kita mulai dengan salam dan doa, kemudian nanti, doanya belum. Habis ini yang doa Pak Asisten ya, Mas Yanwardi. Halo, cek. Mas Yanwardi. Ya, Pak. Ya, nanti dibuka kameranya, kemudian nanti Mas Yanwardi akan pimpin dalam doa di acara pertemuan kita hari ini. Kemudian nanti sekaligus perkenalan saja, biar cepat waktunya, lebih singkat ya. Kemudian nanti kita akan bicarakan mengenai kontrak dan RPS, gitu ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pembahasan mata kuliah sedikit. Dan rekan-rekan, sebelum nanti tunggu dulu, sebelum memulai yang lain, nanti setelah Mas Ardi Yanwardi ini perkenalan, nanti saya tolong diingatkan untuk presensi Sabtu itu, kemudian kita post test dulu, pretest dulu. Ya, nanti menggunakan LMS. Nanti saya pandu. Oke, baik. Seperti ini backgroundnya dari Mas Yanwardi, nanti juga saya tampilkan. Tapi sebelum ini, marilah kita berdoa, dipimpin oleh Mas Yanwardi. Monggo Mas, silakan. Sebelum perkuliahan praktikum basis data dimulai, kita berdoa menurut
agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik ya. Saya share coba. Oh, ini saya hilangin dulu atau saya. Ya, ini hanya Mas Januardi aja sekarang. Monggo Mas. Silakan perkenalan dulu Mas Januardi. Monggo. Perkenalkan, nama saya Yanuardi atau bisa dipanggil dengan Yanu atau Yanuar. Saya lahir di Bekasi, alamat tinggal di Bogor, Cilengsi, dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2018. Mungkin di sini ada yang belum kenal, ada yang mau nanya gimana? Silakan rekan-rekan yang mau berkenalan, ada yang mau ditanyakan dulu dari Mas Januardi. Mas Januardi nanti akan membantu saya dalam praktikum basis data ini, menemani rekan-rekan semuanya. Silakan, ada yang mau tanya dulu, boleh. Silakan, ada? Halo? Halo, ya. Cukup? Saya mau tanya. Ya, saya mau tanya. Ke Mas Januar ya. Karena Mas Januar kakak tingkat kita semua yang ada di kelas yang angkatan 19. Apa sih kesan dan pesan dari Mas Januar sendiri tentang sistem informasi dan bagaimana rasanya menjadi asdos di praktikum? Terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Dias. Apa sih kesan dari sistem informasi? Menurut saya sih dari sistem informasi ini ada banyak aspek ya dari pandangan saya dibandingkan dengan teknik informatika. Kalau dari sistem informasi sendiri ini kita banyak belajar tentang sistem analis lebih tepatnya, terus kita juga bisa mendasari dari program. Untuk asdos saya ini juga baru pertama kali jadi asisten dosen. Segitu aja. Ada lagi yang mau tanyain? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, monggo silakan, ada yang lagi yang mau tanya? Hanya udah punya pacar belum Mas gitu ya, boleh. Ya, mau kerjanya di mana atau rumahnya sekarang tinggal di mana gitu ya, boleh. Silakan yang tanya. Cukup? Ini rekan cukup? Halo. Jangan ditinggal tidur ya rekan-rekan ya. Mungkin cukup Pak. Nggak ada yang menjawab soalnya. Oke, siap. Terus aja ya, lanjut ya. Dan kita cepet aja durasinya. Karena nanti Pak Jerry ada kelas lagi. Oke. Baik, itu dari perkenalan dari Mas Januardi. Nah, sekarang kita masuk ke, tolong diakses LMS kalian sekarang ini, karena di sana ada pretest yang saya buka di LMS itu. Tadinya waktu mengerjakan adalah 15 menit, tetapi tadi Pak Jerry mengambil kebijakan ini bisa Anda kerjakan selama 2 jam, mengingat koneksi di masing-masing wilayah teman-teman ini ya, karena ada yang dari luar Jawa ya. Jadi Pak Jerry mengambil keputusan itu teman-teman bisa melaksanakan itu sekarang aja bisa itu, karena itu soalnya pilihan ganda 10. Ini tujuannya adalah untuk melihat potensi rekan-rekan ketika menjalani mata kuliah basis data ini, gitu ya. Jadi pengetahuannya dulu minimal ada, gitu ya. Ya, sekarang dibuka dulu LMS-nya. Rekan-rekan? Sudah belum? Sedang load, Pak, ngeloading. Ya, oke, silakan. Nanti LMS itu juga nanti ada kontrak kuliah kita juga
rencana pembelajaran semester kita ya. Jadi seperti pertemuannya kita mau ngapain itu di sini ada semua. Monggo silakan. Oke, terlihatlah muncul sambil melihat layar monitor saya. Mas Januardi ada ya? Monitor kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan Pak. Nah, LMS-nya tolong rekan-rekan dibuka. Yuk LMS-nya. LMS. Alamatnya di LMS Telkom PWT. Saya juga buka. Nah, di situ ada sesi waktu. Tadi sesi waktunya saya kasih 15 menit. Tetapi satu dan lain hal ini saya buka di 2 jam ini. Jadi rekan-rekan harus langsung mengerjakan saja yang sudah masuk, gitu ya. Kemudian nanti aturan LMS akan dibacakan oleh Mas Januardi. Bentar lagi ya. Aturan LMS-nya akan sebentar dibacakan oleh Mas Januardi. Yo, yang lain sambil buka ininya dong, mic-nya, karena di sini terekam ya. Jadi kalau Anda tidak pernah diskusi di sini, ini akan terekam loh. Besok kalau nuntut nilai kepada saya atau Mas Januardi, ya tidak pernah aktif di kelas sih Pak, kan gitu ya. Tapi minta nilai bagus, kan gitu ya. Jadi semuanya terekam dan Anda bisa saksikan juga di YouTube. Jadi Anda performanya akan dinilai berdasarkan keaktifan saudara nanti. Oke. Ya. Sudah bisa buka LMS-nya? Sudah, Pak. Dan, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang lain, Sudah, Pak. Sudah dibuka, Pak. Udah Pak. Bentar Pak, masih nge-lag Pak. Sudah, Pak. Masih loading Pak. Lagi proses, Pak. Lagi loading. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, yang bermasalah mic-nya oke, enggak apa-apa. Baik. Yang lain bisa ini mematikan mic-nya kalau bias mungkin Mas Rozan. Ya, kalau sudah tidak bicara matikan mic-nya lagi. Ya, ini akan dibacakan dulu oleh Mas Januardi. Monggo Mas, pelan-pelan saja untuk aturan kuisnya. Silakan. Pada pretest praktikum basis data ini terdapat peraturan-peraturan. Peraturan yang pertama yaitu rekan-rekan tidak diperbolehkan untuk membuka resource apapun selama menjalani pretest. Maksudnya di sini rekan-rekan tidak boleh membuka resource dari Google ataupun dari buku manapun. Yang kedua, pretest ini hanya memiliki waktu 15 menit saja. Jadi silahkan rekan-rekan berkonsentrasi saat mengerjakannya. Peraturan yang ketiga, rekan-rekan tidak diperbolehkan bekerja sama dengan teman-temannya, baik langsung atau tidak langsung. Di sini tidak diperbolehkan untuk bekerja sama secara langsung atau tidak langsung melalui WhatsApp ataupun diskusi. Peraturan yang keempat, gunakan akun Ygrasias rekan-rekan untuk mengerjakan pretest. Yang terakhir, peraturan kelima, setelah pretest berlangsung selama 15 menit, jangan lupa jawaban rekan-rekan harus disubmit. Mungkin dari peraturan ini ada yang mau ditanyakan? Oh, saya tanya lagi, Kak. Saya tanya Ya. terus ya.
Kalau misalkan di tengah-tengah mengerjakan itu tiba-tiba jaringannya mati itu bagaimana Kak? Apakah ada konsekuensinya gitu? Ya, mungkin ini saya bantu jawab aja. Itu nanti kita set. Tadi kan mungkin Mas Januardi, mungkin kita sepakat kemarin itu tesnya adalah 15 menit, tapi nanti itu sudah saya extend, ya, extend ke dalam 2 jam. Jadi mulai dari 9.30 ini ke 2 jam ya, atau dari jam berapa? Dari jam 7 tadi mungkin, ya. Itu nanti bisa saya tambahin lagi, berarti kalau ini berapa ini? 9.30 ya. Tambah 2 jam berarti sampai jam 12 siang ya. Jam 12 siang nanti akan saya open. Bisa. Supaya nanti untuk mengatasi rekan-rekan yang punya kendala teknis gitu ya. Kendala teknis seperti yang nggak bisa dibuka LMS-nya, karena ini LMS-nya kita buka bersamaan dengan teman-teman dari kuliah lain, jadi akan berat gitu ya. Jadi nanti saya ajari extend sampai jam 12 siang gitu ya. Jadi nanti jam 12 siang rekan-rekan setelah mata kuliah ini berlangsung gitu ya, nanti sila bisa untuk langsung mengerjakan atau sekarang saja mengerjakan, nanti biar waktunya tidak habis gitu. Halo cek. Iya Pak. Siap, Pak. Siap. Iya Pak. Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Iya Pak. Silakan. Pak. Sambil kita diskusi ya, ini saya coba extend lagi waktunya biar nanti lebih lama lagi. Teman-teman bisa masuk. Nanti saya tunjukin gitu ya, ini 2 jam. Ini berarti. Ini boleh dikerjakan mulai sekarang Pak? Boleh. Ini waktunya saya tambahi jadi 4 jam. Jadi saya save. Nanti saya tunjukkan kepada Anda, ini saya yang ganti ini biar tahu. Oke, saya coba akan share screen biar teman-teman tahu yang dimaksud tadi Pak Jerry mengextend jamnya gitu ya. Ya, stay tune dulu rekan-rekan. Karena tadi nge-lag ya. Bentar ya. Ya, kalau teman-teman masih mendengar suara ini berisik itu ini ya, karena saya di lantai 2 ini sedang dibangun di rumah saya. Ya, agak sedikit ada noise. Nah, saya coba share untuk mengextend ininya, waktunya biar teman-teman rekan-rekan tahu yang tadi saya maksud gitu ya. Ya. Ya, halo rekan-rekan, terlihat ya? Halo. Ya, Pak. ya, halo Pak. Lihat Pak. Ya, Pak. Iya Pak, terlihat Pak.
Mohon maaf ya kalau sedikit bersih tadi. Soalnya ada pembangunan. Oke, Pak. Oke, yang tadi saya rubah ini adalah tesnya ini saya set di sini. Nah ini limitnya sudah 4 jam ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan itu lebih panjang lagi waktunya dari ketentuannya yang semula gitu ya. Sebenarnya sih ini bisa selesai dalam waktu 15 menit saja, tetapi Pak Jerry mengekstennya jadi banyak gitu. Karena memperhatikan ada yang belum bisa masuk dan sebagainya gitu ya. Karena yang masuk LMS itu banyak, jadi bisa lemot gitu ya. Oke, bisa lihat ya, Pak Jerry mengeksten jadi waktunya 4 jam. Iya Pak, bisa terlihat Pak. Oke. Tetapi ada baiknya teman-teman langsung kerjakan saja, kemudian jangan lupa submit ya, kerjakan submit, kemudian selesai. Jangan nunggu sampai 4 jam, karena ini sebenarnya bisa dikerjakan hanya dalam waktu 5 menit gitu ya. Iya Pak. Jadi jangan menunggu sampai ada gangguan signal ya, karena dia akan langsung tertutup nanti. Langsung terbuka, kerjakan, kemudian submit begitu saja. Oke, tapi ini waktunya sudah saya extend lebih banyak. Iya Pak. Ya, oke, untuk menjagai satu dan lain hal. Baik, rekan-rekan. Ya. Sekarang agenda kita adalah mengenai pembahasan RPS. Ya. Muncul di tempat Anda? Halo? Ya. Muncul Pak. Muncul Pak. Iya Pak, muncul Pak. Oke, sekarang kita akan coba untuk Muncul Pak. Iya, udah. Ya. RPS gitu ya. Jadi Pak Jerry akan share lagi RPS-nya. Ini adalah rencana pembelajaran semester. Nanti kita ngapain saja di mata kuliah ini gitu ya. Ini langsung terjawabnya di sini. Oke, kemudian saya share dulu sebentar. Bila saja. Oke. Mungkin saya butuh feedback dari Mas Yanuarti atau Pak Ketua saja. Terlihat? Terlihat ya? Sudah Pak, terlihat. Oke. Saya akan coba naik ke sini. Nah, ini RPS kita. Praktikum basis data, ini kebetulan koordinatornya adalah saya. Artinya kalau ada koordinator berarti ada dosen lain gitu ya yang mengajar mata kuliah ini, tetapi beda kelas. Kebetulan saya di tim teaching dengan Pak Laude, juga Bu Nisa ya, di mata kuliah ini. Jadi saya tidak sendiri, masing-masing mungkin juga punya asistennya sendiri-sendiri gitu ya, di satu kelas satu gitu. Nah, kode mata kuliahnya adalah IS 6211411. Ini bobotnya adalah 1 SKS digabung dengan 2 SKS yang teori menjadi 3. Ya, kemudian ini ada di semester ganjil ya, tingkat 3 ya. Iya, betul ya. Kemudian peta prosesnya, ini cara membaca peta adalah dari bawah ke atas ya. Petanya itu hanya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah dan ke kanan biasanya gitu. Kalau ada nanti ada peta, gambar peta ke kanan gitu ya. Jadi selalu bacanya ke atas atau ke kanan dulu baru ke atas ya, tanpa ada yang panah ke kiri. Tapi ini nanti ada di LMS muncul, itu bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian kita ngomongin soal karakteristik ini, deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini ketika Anda belajar basis data, ini tujuannya adalah membekali Anda secara langsung ya, dengan praktek gitu ya. Kemudian pengetahuan konsep
kemudian keterampilan perancangan, jadi nanti tetap merancang, jadi artinya praktek itu tidak selalu harus menggunakan aplikasi basis data dulu, tetapi teman-teman harus mampu praktek merancang dulu ya, praktek merancang, menginstalasi, memasang, itu semuanya ada ya. Nah, kemudian nanti mata kuliah ini juga bicara mengenai arsitektural, kemudian dimulai dari ER diagram gitu ya, atau nanti kalau di berbasis OOP biasanya kita bahas mengenai kelas diagram ya. Kalau ER kan untuk yang model konvensional itu ya, entity relationship-nya. Oke, kemudian nanti kita bicara mengenai fungsi, kemudian normalisasi, tentu saja dengan bahasa SQL Query Languages ya. Kemudian pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan menggunakan standar protokol pandemi COVID-19 melalui alat bantu, yaitu LMS, gitu ya. Kemudian capaian pembelajaran kita ini ada 4 ya, untuk Telkom ya, IT Telkom, lulusan dari IT Telkom itu harus punya 4 ini ya. Ini adalah keunggulan lulusan kita dibanding dengan SI di tempat lain, yaitu Anda mampu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Nah, ini tujuannya adalah untuk membiasakan Anda menjadi manajer-manajer gitu ya, menjadi pimpinan-pimpinan di masa depan. Jadi Anda harus mampu bersikap, bertanggung jawab ya, dan jujur gitu ya, dan sebagainya yang bagus-bagus. Kemudian menguasai konsep teori ya, jadi antara teori di kelas teori dan di praktek ini harus selaras. Jangan cuma prakteknya oke, teorinya nggak bisa gitu ya. Jadi harus dua-duanya bisa. Kemudian 3, ini mampu mendokumentasikan, menyimpan, kemudian mengamankan, kemudian menemukan kembali, nah, untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi, gitu ya. Kemudian mampu mendesain kebutuhan sistem informasi di masa depan. Ini adalah kemampuan khusus, ya. Jadi harus punya 4. Jadi selain pinter, Anda juga harus tanggung jawab, gitu ya. Kemudian punya kemampuan khusus dan punya kemampuan umum. Oke, ini adalah CPMK atau capaian mata kuliah. Jadi Anda harus mampu menghasilkan rancangan basis data, konsep, logis, fisik, ya. Itu harus mampu semua. Nanti dibantu oleh Mas Januardi. Kemudian mampu mengimplementasikan rancangan basis data ke dalam DBMS, Database Management System. Nanti kita akan dibantu menggunakan aplikasi dari MySQL atau MariaDB. Mungkin kalau nanti pindah ke kampus sudah seperti biasa, kuliahnya diizinkan untuk ke kampus, kita menggunakan Oracle gitu ya. Oke, jadi kenapa MariaDB kita pilih? Karena ini kita mempertimbangkan komputernya rekan-rekan gitu ya. Kita semua punya komputer yang bagus atau yang baru ya, jadi harapannya adalah mata kuliah ini bisa tetap menjawab gitu ya kebutuhan kita gitu ya. Tetapi nanti rekan-rekan, basis data yang kita gunakan adalah yang paling baru di situsnya SAM gitu ya, yaitu nanti menggunakan SAM 74 gitu ya. Itu yang paling baru hari ini. Jadi kita menggunakan yang paling baru ya, bukan yang paling lama. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman sudah punya instalasi yang lama, tidak masalah, nggak dihapus yang juga nggak apa-apa gitu. Nanti kita diajarkan bagaimana cara mengakses 2 SAM yang berbeda gitu. Kemudian mahasiswa mampu mengolah basis data dan pada database management system. Kemudian rekan-rekan, nah ini subcapaian. Nah, yang paling penting langsung ke materi pokok aja. Oh ya, ini metode penilaiannya. Pretest sudah hari ini kita lakukan ya. Kemudian ada tugas guided. Tugas guided itu berarti nanti saya menyampaikan atau disampaikan oleh Mas Januardi. Seperti nanti ayo mari kita menginstalasi SAM-nya gitu ya. Nanti atau minggu depan akan dipandu oleh Mas Januardi. Gitu ya. Kemudian nanti teman-teman mengikuti. Itu namanya guided. Kemudian kalau misalkan unguided-nya misalkan adalah tolong dong cari SAM gitu ya. Tolong dong cari SAM yang terbaru ya. Itu carinya itu tidak dipandu tetapi langsung order kepada teman-teman. Gitu ya. Itu namanya unguided-nya gitu, contohnya gitu. Atau cari dong misalkan data mentah dari sebuah perusahaan atau toko online, ya itu unguided ya. Tapi kalau guided nanti akan
ada panduannya dari kita, begitu ya. Terus sampai dengan post-test. Kemudian sumber pustakanya ini Pak Jerry menggunakan buku bahasa Inggris semua, ya. Tetapi nanti bisa Anda nikmati ini bukunya. Kemudian nanti dalam penyampaian akan tetap dalam bahasa Indonesia. Tetapi mungkin materi ketika saya bawakan dalam bahasa Inggris, terutama untuk teori ya. Tapi untuk praktek biasanya bahasa Indonesia. Oke, ini saya terus. Kemudian di pertemuan satu ini kita adalah ngapain, gitu ya? Kita lihat langsung di RPS-nya. Jadi teman-teman harus mampu menguraikan dan manfaat dan tujuan Anda belajar ini ya. Kemudian RPS sudah saya paparkan ini. Kemudian ada metode belajar. Metode belajarnya nanti kita dipandu dengan online dan flip learning istilahnya. Flip learning itu berarti nanti teman-teman kita kasih materi belajar dulu, kemudian nanti kita sharing. Itu model-model flip ya. Kemudian kenalan basis data nanti sebentar kita akan masuk di situ. Kemudian keuntungan dan latar belakang ya, kemudian tujuan manfaat. Ini sifatnya adalah interaktif. Ini adalah kuliah interaktif praktikum. Artinya untuk mendapatkan nilai ini teman-teman harus aktif. Ya. Kalau nggak aktif ya berarti nggak dapat nilai kan gitu. Kemudian ini lewatnya Google Meet. Kemudian sudah ada pretest. Tadi saya sudah extend waktunya. Oke, kemudian nanti saya stop sharing, masuk ke kontrak ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ambil saya masuk ke kontrak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin belum, Pak. Belum, Pak. Kita lanjut kontrak ya. Iya, belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Kita coba masuk kontrak. Ya. Pak Ketua, Bu Ketua atau Bu Ketua, kelihatan? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Iya, Pak, kelihatan. Oke, baik. Nah, di sini adalah downgrade dari RPS, jadi ke dalam bentuk kontrak kuliah yang nanti teman-teman dan saya dan Mas asisten itu akan mengikuti ini, mengikuti alur ini gitu ya. Jadi nggak bikin acara sendiri. Nah, kemudian manfaat dari mata kuliah ini adalah saudara-saudara nanti akan mampu paham ya terhadap konsep dan teori. Ya, ketika Anda merancang basis data ini mampu mengerti konsep dan teorinya, prakteknya juga harus selaras gitu. Kemudian setelah itu deskripsinya sama, capaiannya seperti yang tadi ada 4 ya. Oke, kemudian petanya bacanya dari bawah ke atas. Nah, strategi perkuliahannya adalah mata kuliah ini nanti mengadopsi metode pembelajaran online dan flip learning ya. Kemudian bentuk kuliahnya adalah interaktif dan praktek. Tatap muka dilakukan secara langsung menggunakan media online seperti ini. Kemudian evaluasinya melalui tugas dan laporan pekan tiap pertemuan. Lihat di sini, artinya setiap Anda ketemu saya, silakan Anda mencatat, tetapi mencatatnya tidak menggunakan kertas ya. Bisa menggunakan berbagai media elektronik ya, aplikasinya, misalkan Word atau Office online terserah. Pokoknya bisa Anda kumpulkan. Nah, untuk mempermudah caranya adalah nanti ketika teman-teman ini menginstalasi praktek itu di screenshot langsung paste ke Word. Jadi nanti kalau misalkan saya atau Mas Januardi menerangkan itu terlalu cepat, langsung Anda bilang, Mas tunggu gitu ya, saya belum screenshot ya gitu. Jadi ini akan menghindarkan Anda terlalu banyak tugas. Caranya gitu ya, jadi langsung di screenshot saja. Paham ya? Paham ya? Halo? Paham. Paham, Pak. Pak. Jadi nanti ketika teman-teman ini langsung praktek di screenshot jadi laporan gitu kan enak ya, jadi laporan praktek. Jadi teman-teman tidak punya banyak tugas PR gitu ya, karena langsung jadi saat itu juga ketika Anda ikut saya, ketika ikut mata kuliah ini gitu. Kemudian nanti ada tanya jawab, diskusi seperti ini, kemudian ada post test ya, dan post test ini nanti dilakukan itu di tengah-tengah bukan di akhir ya, post testnya itu. Kemudian ada pertanyaan dan diskusi yang berkembang ke arah materi yang diajarkan. Oke, tugasnya adalah tugas dan laporan pekanan ini dikumpulkan setelah
praktikum hingga 3 hari sebelum praktikum berikutnya berlangsung. Artinya kalau besok itu hari Senin ya berarti hari Jumatnya deh. Gitu ya. Anda sudah mulai mengumpulkan tugasnya dan tidak boleh diedit ya setelah 3 hari itu. Karena yang Anda kumpulkan adalah dokumen digital. Artinya saya bisa melihat dengan mudah metadata itu. Jadi tolong tidak dilanggar aturannya ini. Ya, sangat mudah untuk melihat metadata di dokumen elektronik. Oke, kemudian ada format ya penulisan laporan nanti akan dijelaskan di model pertemuan ini ya, nanti akan saya kasih lihat kan, gitu ya. Kemudian saudara-saudara tidak boleh melakukan tindakan plagiarisme maupun copy paste. Oke, penilaian kita di praktik ini adalah Anda bersikap ya yang baik, itu punya bobot 15, sikapnya itu apa saja Pak? Ya, ikut hadir, disiplin, kemudian aktif ya, dan mengikuti pretest itu 15% sendiri ya. Kemudian ada post test itu 30 dan itu posisinya ada di tengah semester, bukan di akhir ya. Yang di akhir itu adalah ketika kelas teori ya. Kemudian ada tugas kan dan laporan praktik ya. Di sini artinya Anda harus membuat laporan. Nah, daripada Anda nanti kesulitan dalam membuat laporan, langsung saja di screenshot pada hari itu juga. Itu tips dari saya gitu ya. Kemudian saya akan hanya membicarakan nilai A. Untuk dapat nilai A Anda harus lebih dari sama dengan 80 dengan bobot poin adalah 4 gitu ya. Kemudian selalu hadir di ruang ini virtual ini itu sebanyak 75% minimal gitu ya. Artinya equal dengan maksimal Anda izin 4 kali saja di mata kuliah ini. Tapi sebaiknya hindari itu karena Anda bisa menonton siaran ini melalui YouTube, gitu ya, channel. Dan waktunya nanti kita sepakati lagi, gitu ya. Oke. Nah, lain-lain saya pikir sudah familiar sama, gitu ya, dari tahun ke tahun, gitu ya. Dari tahun yang kemarin hampir sama. Kemudian media pembelajaran kita yang daring adalah menggunakan Google Meet, Zoom, OBS, Kahoot. Ini adalah untuk quiz-quiz yang supaya nanti Anda tidak bosan gitu ya. Kemudian ada Classroom, ada Jamboard dan YouTube channel, Gracia serta LMS. Nah, hari ini RPS dan kontrak serta metode sudah saya paparkan, pretest sudah kita jalankan. Nah, ini pertemuan pertama kita. Nah, kemudian nanti kita akan coba masuk diskusi dulu mengenai materi. Tapi sebelum itu kita presensi dulu ya. Ya, stop sharing. Persiapan untuk presensi, Graciasnya tolong disiapkan. Kan? Siapa? Ya, Pak. Sudah siap. Besok kalau misalkan saya lupa, tolong ketua atau wakilnya itu selalu bilang, Pak, presensi dulu gitu ya. Baik, Pak. Karena kalau Anda lupa, saya lupa, ya ini kita nggak bisa presensi. Gitu. Oke, ini adalah praktikum basis data lanjut kelas C ya, betul ya? Basis data Pak, bukan yang lanjut Pak. Oh, basis data. Sebentar. Praktikum basis data kelas C ya. Ya, oke. Presensi. Coba saya bagikan ke kelas C, basis data C. Itu sudah ada di grup WA-mu, sudahkah terlihat? Halo? Iya Pak, Sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Ada, Pak. Silakan presensi dulu ya. Mungkin Pak Wakil ada di sini, Pak Wakil. Pak Asdos masih ada di sini? Masih, Pak. Oke, coba ini Pak Jerry akan mempersiapkan kelas yang satunya dulu supaya ini agak mundur. Tolong Mas Januardi ceritain deh apa sih itu MySQL gitu ya.
Nanti saya tambah lagi. Oke? Halo? Halo? Ya, halo. Iya, Pak. Enggak, itu memberitahu temannya itu apa sih MySQL gitu ya. Ya, MySQL ini merupakan software untuk mengakses DBMS, Database Management System, untuk mengelola dari basis data tersebut, untuk mengatur, manipulasi data, menyimpan data ke dalam database menggunakan software MySQL. Sebenarnya di sini untuk mengatur basis data itu ada banyak software gitu, dari MySQL, SQL Server, Oracle DB, PostgreSQL, dan Microsoft Access. Cuman yang akan nanti kita pakai itu MySQL, karena kebutuhan sistem dari MySQL ini tidak membutuhkan spesifikasi yang terlalu berat dibandingkan dengan software yang lainnya. Mungkin dari software ini ada yang mau ditanyain atau gimana? Silakan dulu diskusi dulu rekan-rekan. Ini saya mempersiapkan di kelas yang 10.30 biar ada ya kan kita. Silakan dari rekan-rekan. Ya. Mungkin ada yang masih bingung apa basis data gitu, ke depannya akan kayak gimana? Ini mungkin pertanyaan simpel sih, Kak. Apa ya? Apakah di setiap aplikasi basis data, misalkan kayak MySQL sama yang tadi disarankan sama Pak Jerry itu apa MariaDB itu kan, itu ada bedanya nggak sih, Kak? Kalau dari setahu saya sih sebenarnya sama aja gitu ya, cuman beda vendor aja. Dari mungkin yang dari Oracle itu lebih spesifik untuk digunakan untuk apa gitu. Jadi Secara di apa namanya? fungsi sama gitu. Oh, jadi di apa namanya dari apa bahasa dan cara penggunaan itu masih sama. Dari cara penggunaannya kayak misalkan dari query-query gitu ya. Secara ininya sama gitu, kayak misalkan untuk menginput data gitu ke dalam database gitu. Dari masing-masing itu sama gitu. Cuman ada beberapa yang berbeda kayak apa PostgreSQL. Ya, oke. Tadi diskusinya mengenai apa ya? Oracle dan MySQL ya. Betul. MySQL sama MariaDB, Pak. Oh, MySQL MariaDB. Kalau MySQL sekarang kan versinya adalah maksudnya ke berbayar ya, istilahnya proprietary. Sedangkan untuk versi opennya disebut sebagai MariaDB. Tapi keduanya engine-nya ini menggunakan engine yang sama. Engine database-nya itu menggunakan MyISAM kalau zaman dulu, sekarang menggunakan InnoDB. Gitu ya. Engine-nya itu. Nanti kita akan bongkar-bongkar itu sih. Ya. Jadi pada intinya MariaDB itu versi free atau versi open source-nya dari MySQL. Jadi sama persis dia. Cuma untuk MySQL sekarang dikembangkan karena tidak dimiliki oleh MySQL ABI ya. Jadi dia dikembangkan untuk versi yang berbayar gitu ya. Artinya fiturnya dia tambah lagi dari fitur dasarnya. Sedangkan yang MariaDB itu diperuntukkan untuk kelas seperti kita yang belajar ya, dan open source lah, free gitu ya. Itu kira-kira rekan-rekan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, ini kita coba akan masuk materi dulu ya, sebentar supaya nanti durasinya tidak terlalu lama. Nanti saya kabarkan bagi yang masih alfa itu untuk segera presensi. Oke, presensinya ya ini mungkin di kelas teori sudah dibahas, tapi ya, Pak Jerry akan cepat saja. Bentar ya.
Muncul, terlihat kan? Kelihatan Pak. Baik, ini sebenarnya sudah ada di kelas teori. Ini saya coba kembali. Ya, ketika kita bicara MySQL, biasanya itu di /MariaDB karena mungkin engine-nya memang sama. Gitu ya. Kalau dulu menggunakan MyASM sebagai engine-nya, sekarang ke InnoDB. Gitu ya. Nah ini engine-nya untuk MySQL maupun MariaDB. Dan itu nanti kita bisa membuka engine-nya itu terlihat gitu dia akan menggunakan apa. Gitu. Oke, dan ini MySQL versi yang kita pilih karena fungsionalitasnya ringan gitu ya dan bisa dijalankan di berbagai platform komputer yang rendah gitu ya. Jadi ini keunggulan dari MySQL. Di samping kalau misalkan kita yang sebelahnya menggunakan SQL Server yang berbasis dari Microsoft oriented gitu ya, ini lebih berat gitu ya, juga sebenarnya berbayar gitu ya. Artinya ketika Anda menggunakan itu dia berbayar. Kemudian ada Oracle mengeluarkan yang saya punya sertifikasinya Oracle itu yang dulu 9G, tapi sekarang Oracle mungkin sudah sampai 13 kali ya. Nah ini kalau nanti yang dipakai di Telkom itu yang 12 yang di kampus Anda. Kenapa kita tidak menggunakan Oracle rekan-rekan? Karena ini sangat berat gitu ya. Nah, nanti komputernya Anda bisa mengeluh gitu ya, dan pembelajaran kita tidak berhasil gitu ya. Karena yang kita titik beratkan itu adalah belajar query ya, bukan belajar platform. Nah, kalau kita belajar platform ini penting. Nah, atau misalkan sertifikasi Oracle itu penting. Tapi ketika kita belajar yang kita titikkan adalah belajar query, maka ini jadi tidak terlalu penting gitu ya. Karena yang paling penting adalah belajar query-nya, kemudian belajar DBMS-nya, RDBMS-nya. Oke, itu. Kemudian saya lanjut dulu. Karena mengingat durasi juga, makanya nanti teman-teman akan dipandu oleh Mas Januar gitu ya, supaya nanti tetap bisa menjalankan kuliah dengan baik. Oke, mungkin ini akan saya hilang. Nah, kemarin ini sudah ada di kelas teori bahwasanya ketika ada data kemudian diolah menjadi informasi, maka hasilnya menjadi apa rekan-rekan? Kemarin? Pengetahuan Pak. Betul ya, itu menjadi pengetahuan ya atau knowledge ya. Jadi artinya ketika ada data yang merupakan fenomena dari fakta-fakta yang ada di sekitar Anda gitu ya, itu kemudian Anda seragamkan, kemudian itu Anda olah ya menjadi bentuk informasi gitu ya, dan informasi ini Anda ubah lagi bentuknya ke dalam berbagai format, misalkan tesis, skripsi, ya, tugas akhir, jurnal, maka bagi orang lain dia akan menjadi pengetahuan ya. Ini saya langsung ini di kelas teori. Nah, tapi asal mulanya dari data ya. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke diskusi. Kan? Ya. Nah, sekarang ada enggak satu orang yang bicara mengenai latar belakang kenapa kita menggunakan database? Ada enggak? Silakan. Kita bicara, monggo. Akademik. Bebas, silakan. Kenapa sih kita butuh database itu? Silakan. Mengurangi terjadinya pengulangan data, Pak. Satu-satu. Nah, ini Mbak siapa dulu? Halo. Ya Pak. Silakan. Untuk mengklasifikasikan data mudah digunakan dan dipahami oleh user. Ini mau oleh user. Oke, ini yang bicara siapa ya? Saya nggak bisa lihat. Musdalifah Pak. Musdalifah. Mas Januardi bisa mencatat kan? Halo? Bisa Pak. Nah, ini yang berpendapat Mbak Andi Musdalifah. Oh, ini Bu Ketua ya? Bu Ketua kelas. Iya Pak. Oke, silakan Mas Januardi dicatat Mas, namanya. Iya Pak, baik Pak. Mbak Andi ya. Jadi ini yang dinilai adalah keaktifan Anda. Ini menjelaskan. Jadi silakan Mbak Andi diulang dulu biar dicatat sama Mas Januar. Jadi kenapa kita harus belajar basis data?
adalah memudahkan dalam mengklasifikasikan data agar mudah digunakan dan mudah diakses. Oke, berarti lebih kepada ini ya, retrieval data ya. Jadi bisa kapan saja ketika dibutuhkan dia bisa diakses gitu ya, Mbak? Iya, Pak. Oke. Ada yang lain? Satu lagi? Iya, Pak. Oke, siapa namanya? Zulianti, Pak. Nuzulianti. Mas Januar bisa mencatat Mbak Nuzulianti, silakan bicara Mbak. Baik, Pak. Kenapa perlu database? Karena untuk menyusun data secara kita bukan data. Kurang jelas Mbak suaranya, mungkin pelan-pelan aja. Putus-putus suaranya. Oh iya, Halo? Pak. Pelan-pelan aja. Untuk data operasional sehingga tidak terjadi redundant atau problem. Mas Januardi bisa mendengar Mbak Nuzulianti tidak? Patah-patah, Pak, suaranya. Nah, itu. Kurang jelas. Suaranya atau diketik di kolom ini Mbak, chat Mbak, kalau Anda punya problem jaringan. Coba diketik dulu di kolom chat yang disampaikan Mbak Zulianti, nanti biar saya yang berbicara. Silakan diketik dulu ya. Nah, sambil diketik ya, ini nanti biar waktunya durasinya kita nyampe. Oke. Baik, ada berbagai macam latar belakang kenapa kita pakai basis data, gitu ya. Artinya ketika kita menggunakan basis data itu seperti yang teman-teman sebutkan tadi, bisa di retrieval, yang paling penting itu menggali, ya. Data itu bisa Anda gali, simpen, gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah gali, simpen ngapain, Pak? Nah, digunakan untuk pengambilan keputusan berikutnya, gitu ya. Coba ke kolom chat. Ke kolom chat nggak ya? Nggak muncul tadi? Nggak ada di kolom chatnya? Atau buka di... Sudah saya jawab di kolom chat. Oh, ini ada ya. Susunan data operasional sehingga tidak terjadi redundan atau penumpukan data ya, atau untuk mengurangi data yang bersifat redundan. Nah, ini sudah istilah bahasa apa namanya, database ya. Oke, nah, nanti teman-teman berarti apapun sudah mulai familiar dengan bahasa database. Oke, bagus ya. Kemudian ada lagi Mas Japita ini ya. Sampai Mbak Japita atau Mas ini? Atau kumpulan file yang berhubungan yang akan disimpan dalam media penyimpanan elektronik seperti hard disk ya. Jadi kumpulan file yang saling berhubungan, yang akan disimpan dalam media. Pertanyaannya adalah kenapa kita butuh database, Mas Japita? Ya. Kenapa kita butuh? Pertanyaannya kan itu. Ya. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Nusul ya, supaya tidak terjadi redundant data gitu ya. Kemudian ada Bu Ketua tadi ngomong supaya nanti kita bisa ambil lagi itu kapan-kapan datanya gitu ya. Nah, itu. Jadi alasan kenapa kita butuh yang namanya database. Nah, kemudian kita bicara mengenai masa depannya. Ketika Anda belajar ini, ada nggak masa depannya? Ya. Masa depannya apa itu kita belajar database gitu ya? Yaitu saudara-saudara ya. Kali ini mungkin saudara-saudara hanya tahu dengan istilah big data ya. Ini asal mulanya adalah dari data belajar seperti ini. Jadi ketika Anda nanti belajar big data supaya ilmunya tidak melompat-lompat, ini adalah pintu masuk awal ketika Anda mau belajar mengenai data. Jadi data itu bisa kita olah, yang nanti akan ada bidang ilmu data analis, data analitik, big data, bahkan sampai data forensik. Begitu ya. Ini bermula dari hari ini ya, mata kuliah ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat masa depannya di mana. Dan sekarang ini data analis dan data forensik juga serta
Big data analitik ini baru sedang ngetren di negara kita ini ya, atau di dunia ini sedang ngetren. Jadi ini adalah masa depan teman-teman belajar basis data, ya. Oke, ditambahin Mbak Dias, Mas Dias ini ya, supaya pencarian data lebih cepat ya, jadi ya, dan mudah memanipulasi, menyimpan dan menampilkan data. Oke, boleh. Nah, oke ya, cukup ya. Kemudian terus, nah tujuan dan manfaat kita belajar data terlihat ya, dengar kan? Tujuan dan manfaat? Iya Pak, terlihat. Oke. Tujuan dan manfaatnya ini, kalau Anda lihat di situ Pak Jiri hanya menggambar data dan data dan data dan data. Tetapi gambarnya mungkin beda-beda, gitu ya. Artinya adalah ketika kita belajar data yang berasal dari fenomena fakta, itu sebenarnya akan ada banyak model atau format yang akan Anda terima. Itu ada data waktu, time series, gitu ya, ada data film, ada data file, ada data kutipan, macam-macam data itu, suara, atau data multimedia yang lain. Ada banyak aneka data, tetapi ketika dia disimpan dalam sebuah basis data, dia harus dikonversi ke dalam satu aturan, sehingga ketika teman-teman mau mengambilnya kembali, itu dapat mudah, gitu ya. Jadi tidak dalam bentuk raw data atau data mentah. Jadi tujuan dan manfaatnya adalah nanti ketika Anda mengambil data itu ya, atau membutuhkan data itu, teman-teman, atau memanfaatkan data itu, teman-teman harus dalam keadaan yang sudah menceragamkan data atau datanya sudah normal, gitu ya, untuk bisa kita pakai. Oke, saya tidak terlalu banyak bicara karena nanti hakikatnya ini adalah praktek, gitu ya. Oke, nah nanti teman-teman sudah kenal membuat ya, dan membuat ini ya, nanti membuat database, membuat record, membuat field, serta membuat record set. Nah itu apa nanti di kelas praktik saja ya, dengan saya atau dengan Mas Yani. Oke, biar durasinya cepat karena kakakmu sudah menunggu. Oke, ya ini diskusinya. Saya pikir tadi sudah ya diskusi mengenai database-nya. Oke, nah yang paling penting ketika kita bicara mengenai database sebenarnya adalah satu. Ketika nanti database-nya ini kita harus berbasis kepada berbagai perangkat, gitu ya. Artinya perangkat yang bisa mengakses database kita jangan hanya satu perangkat saja, tetapi berbagai perangkat, gitu ya. Di antaranya adalah perangkat mobile, ya, berbasis smartphone, perangkat mobile berbasis laptop atau perangkat bergerak yang lain, PDE, ya, dan juga berbasis workstation, ya, atau PC. Nah itu mengenai diskusi mengenai praktek, ya. Nantinya rekan-rekan sebenarnya untuk praktikum, rekan-rekan untuk selanjutnya nanti adalah minggu depan itu akan dipandu oleh Mas asisten ya, karena Pak Jerry minggu depan ada di UNSUD ya, di Universitas Jenderal Sudirman untuk mengikuti workshop ya selama 1 minggu. Jadi mau tidak mau rekan-rekan ini nanti akan saya buatkan tayangan gitu ya, video, nanti teman-teman bisa mengaksesnya di YouTube dan juga praktek dipandu oleh Mas Januar. Jadi dua-duanya. Ya, kemudian nanti database yang kita gunakan adalah yang paling baru ya, 47. Tapi kalau nanti misalkan saya sudah punya ini Pak, gitu ya, nggak apa-apa yang versi 5, biarin aja, tidak usah dihapus. Nanti kita pasang lagi 1, ya. Tetapi nanti kiat-kiatnya seperti apa nanti akan saya ajarkan di pertemuan di video itu ya, secara asinkronus, gitu ya. Kita lihat video dari YouTube, presensi di situ. Oke. Kemudian mungkin ada yang ditambahi dari Mas Januardi, monggo Mas. Silakan. Mas Januardi, ada yang mau nambahi? Oke. Enggak ada, Jadi Pak. teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ini berakhir? Halo? Belum ada, Pak. Tidak Belum ada, Pak. Baik ya. Minggu depan jangan lupa nanti kita melihat ini dulu tayangan dari saya, dari recording, nanti saya bikin sendiri buat dulu untuk memandu teman-teman instalasi, dan nanti prosesnya
rekan-rekan ketika menginstalasi langsung di screenshot ya, seperti ini Pak Jerry sudah bikin malam-malam ya untuk kamu ya, biar pintar. Nah, jadi Pak Jerry bikin enggak? Bikin lah ya. Nah, Anda bisa melihat saya? Halo? Kalau belum ya, belum dibuka. Belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Nah, muncul? Udah Pak, udah. Udah, Pak. Ini Pak Jerry sampai jam 1 malam ya. Ini membuat ini mempraktekkan sebelum teman-teman ini untuk memandu rekan-rekan supaya lancar juga kuliahnya gitu ya. Nah, ini tolong nanti dimanfaatkan ya. Teman-teman ketika Anda menginstalasi itu langsung ya. Menginstalasi langsung di screenshot kemudian beri keterangan. Gitu. Jadi itu menghindari Anda terlalu banyak tugas di mata kuliah saya. Caranya gitu. Langsung di screenshot ya. Ketika Anda nanti praktek screenshot ya, ini penting. Oke, begitu ya. Jadi nanti ini besok saya pandu ke dalam bentuk video yang saya upload di YouTube. Kemudian nanti Anda presensi di sana. Nah, kemudian prakteknya akan dipandu langsung oleh Mas Januardi dalam instalasinya. Ini dia menggunakan versi 47 yang paling baru di apcfriends.org. Yang SAM yang paling baru. Ya, jangan pakai yang lama. Jadi ilmunya kita langsung update hari ini juga, yang baru kita pakai. Dan itu ringan, masih bisa dijalankan di komputer kelas Core Duo, Dual Core, dan Core i3. Saya pikir itu, rekan-rekan. Ya, ada yang mau dikonfirmasi dulu? Silakan. Ada yang mau dikonfirmasi dulu deh? Permisi Pak, saya mau nanya, itu yang langkah instalasinya itu dari awal WP ya Pak? Ya, betul sekali. Ya. Jadi Pak Jerry menunjukkan itu di mana aksesnya, alamatnya di mana gitu ya. Saya tunjukkan. Oh ya baik Pak, terima kasih. Untuk memandu rekan-rekan supaya nanti tidak kesasar gitu ya. Nah, tetapi tolong ini kita praktekkan setelah Anda memang bertemu dengan saya dulu, jangan didahului ya. Nanti bikin laporannya malah susah. Siapa? Oke. Jadi biarkan istilahnya kita jalan dulu di minggu besok materinya, dan kemudian nanti kita praktek gitu, caranya gitu. Jangan praktek dulu sendirian, nanti ternyata banyak yang error dan salah dan itu repot malahan. Jadi tujuan kita adalah pertemuan dulu, baru nanti rekan-rekan baru praktek, caranya gitu. Jadi mempraktekannya nunggu bimbingan dan arahan dari saya ya dan Mas Januardi, supaya nanti rekan-rekan tidak salah harapannya gitu. Nanti kalau ada masalah, problem itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Harapannya seperti itu. Oke, saya pikir cukup waktunya karena saya harus ada kelas lagi di kakakmu. Saya mau ditanyakan? Halo? Sejauh ini belum ada, Pak. Cukup ya, baik. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya dalam room virtual ini. Nantinya, Mbak Ketua, nanti Mas Januardi dimasukkan di grup ya. Nanti saya kasih kontaknya ya. Halo? Baik, Pak. Iya, Pak. Oke Pak. Oke. Baik. Saya kira cukup sekian rekan-rekan. Ada yang mau disampaikan dulu Mas Januardi? Monggo. Ada tambahan? Enggak ada, Pak. Enggak ada tambahan. Baik, dari Mas Januardi enggak ada. Saya cukupkan hari ini ya. Baik ya. Sudah tidak ada lagi yang dikonfirmasi apapun ya. Saya cukupkan. Untuk itu akhir kata saya tutup mata kuliah ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan Liv, silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak.